Menutupi sesuatu, Gabrieli berjalan mondar-mandir di depan pintu kamarnya. Dengan ditemani oleh Nun, raut wajahnya terlihat begitu gelisah. Sesekali ekor matanya juga menatap lama ke arah pintu yang tak kunjung terbuka. Kenapa mereka lama sekali di dalam? Apa yang sedang mereka lakukan? Nun hanya diam saja ketika menyaksikan kegelisahan yang tengah dirasakan oleh tuan mudanya. Dia juga berpura-pura tidak mendengar apapun saat majikannya ini mulai menggumamkan kata yang tidak jelas. Nun, iya tuan muda, di dalam sana mereka tidak sedang melakukan sesuatu yang berbahaya pada istriku kan? Aku khawatir mereka bukan sedang memeriksanya tapi malah sedang mengajari Elia cara untuk memberontak padaku. Ucap Gabrieli penuh kecurigaan. Dr. Reinhardt dan Dr. Jackson tidak mungkin melakukan hal seperti itu pada Nyonya Elia, tuan muda. Mereka berdua begitu menyayangi Nyonya. Saud Nun berusaha menyadarkan tuan mudanya dari memikirkan sesuatu yang tidak-tidak. Namun sayang, tujuan baik Nun rupanya disalahartikan oleh Gabrieli. Dia merasa tidak terima ketika Nun mengatakan kalau Jackson dan Reinhardt menyimpan rasa sayang pada istrinya. Dengan tatapan mata yang menyala-nyala, Gabrieli berjalan mendekati Nun. Dia berniat menghentikan kehidupan di diri mutan ini. Namun ketika mulut Gabrieli baru akan terbuka, dua anak manusia yang sejak tadi berada di dalam kamarnya muncul. Jake, Rain, bagaimana Eliaku hamil kan? Cecar Gabrieli dengan penuh kesemangat. Dia sampai lupa dah kemarahannya pada Nun. Dicecar seperti itu oleh Gabrieli membuat Jackson dan Reina saling melempar pandang. Keduanya menghela napas dalam-dalam sebelum akhirnya kompak menggelengkan kepala. Ya, Elia tidak hamil. Tapi, apa ini maksudnya? Tanya Gabrieli ketar-ketir. Mendadak tenggorokannya terasa begitu kering. Gap, kau dan Nun salah menebak. Elia bersikap seperti itu bukan karena hamil, melainkan ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Ucap Reinhardt iba. Greg, Shrug, kau jangan bercanda, Rain. Oke, tidak masalah kalau memang Elia tidak hamil, tapi tolong kau jangan menakutiku. Jangan bicara yang tidak-tidak tentang Elia atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi pada istriku, Reinhardt. Teriak Gabrieli murka. Dia benar-benar tak mempedulikan raut kesakitan dan juga keterkejutan di wajah Reinhardt ketika dia tiba-tiba mencekik lehernya. Tuan muda, tolong kendalikan diri Anda. Sekarang kita masih berada di depan kamar. Saya takut Nyonya Elia merasa terganggu. Ucap Nun dengan cepat membantu melepaskan cekikan tangan tuan mudanya di leher Dr. Reinhardt. Lepaskan aku, Nun. Jangan halangi aku untuk menghabisi bajingan ini. Amuk Gabrieli kian menjadi. Keparat kau, Reinhardt. Aku memintamu datang untuk memeriksa istriku, bukan malah mengatakan kabar yang bukan-bukan. Mati saja kau sana. Ceklek, Kak Iel, kenapa kakak mencekik leher Dr. Reinhardt? Tanya Elia kaget. Reinhardt terbatuk-batuk kemudian menarik napas sebanyak mungkin. Setelah Gabrieli melepaskan cekikan di lehernya, dia kemudian menatap bengis ke arah Jackson yang sama sekali tidak mau menolongnya ketika Gabrieli tengah menggila. Apa? Bisik Jackson. Kau bajingan brengsek. Jackson mengelum senyum. Setelah itu dia melihat ke arah Gabrieli yang tengah memeluk adiknya. Tatapan Jackson begitu dalam, seolah menyiratkan ada sesuatu yang tengah ditutupinya di sini. Kak Iel, kau belum menjawab pertanyaanku. Ucap Elia sembari menutup mulut ketika perutnya kembali bergejolak, begitu mencium aroma tubuh suaminya. Benar-benar sangat busuk. Sayang, kau baik-baik saja kan? Tanya Gabrieli cemas. Tentu saja aku baik-baik saja, Kak. Memangnya kakak tidak bisa mendengar suara napasku? Aku bernapas dengan sangat normal, yang artinya kalau aku tidak sedang kenapa-napa. Jawab Elia. Baguslah kalau begitu kau jangan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Reinhardt dan Jackson ya. Mereka pendusta. Elia segera melirik ke arah kakaknya dan juga Dr. Reinhardt yang tengah berdiri menatapnya. Mereka bertiga kemudian saling berbalas tatapan yang mana memancing kecurigaan di diri Nun. Dr. Reinhardt, bisakah saya meminta waktu Anda sebentar? Ada hal penting yang ingin saya tanyakan. Bisik Nun dengan tatapan yang cukup mengerikan. Kau ingin bertanya tentang apa, Nun? Tanya Reinhardt santai. Tentang hasil pemeriksaan Nyonya Elia. Saya tahu kalian bertiga sedang menutupi sesuatu dari Tuan Muda Gabrieli. Dengan cepat, Jackson langsung membuka mulutnya Nun kemudian menyeretnya pergi dari sana. Beruntung karena saat ini Gabrieli tengah berdiri membelakangi mereka, jadi apa yang terjadi pada Nun tidak diketahui olehnya. Elia yang melihat kalau Nun tengah disandra oleh kakaknya pun segera memikirkan cara agar suaminya tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Sebenarnya itu tidak ada hal yang serius yang terjadi pada Elia, akan tetapi dia
Dr. Reinhardt beserta kakaknya kompak untuk membohongi Gabrieli. Hal ini sengaja mereka lakukan sebagai hadiah kejutan di hari ulang tahunnya nanti. Dan karena Nun yang ternyata menyadari permainan mereka, sang kakak langsung membawanya pergi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak merusak kejutan yang akan Elia lakukan besok. Ya, tebakan kalian benar kalau saat ini Elia memang sedang mengandung. Tapi jangan bilang-bilang ya pada Gabrieli. Dan juga kalian jangan ada yang membantin karena suaminya ini bisa membaca pikiran, oke? Kak Il, aku capek dipeluk seperti ini, ucap Elia yang tiba-tiba merasa begah. Oh maaf sayang, aku sampai lupa. Sahut Gabrieli kemudian melepaskan pelukannya. Dia kemudian menangkup kedua pipi Elia sambil menatapnya dalam. Sayang, aku tidak peduli apakah itu hamil atau tidak. Yang jelas aku hanya tidak mau mendengarmu kembali sakit. Aku sudah berjanji kalau aku akan membuat hidupmu menjadi sangat bahagia. Jadi tolong baik-baik saja ya. Kak Il, aku boleh meminta sesuatu darimu tidak? Apapun itu sayang, katakan. Kau ingin meminta apa dariku, Pertama-tama yang Elia lakukan adalah mundur menjauh dari suaminya. Setelah itu dia masuk ke dalam kamar dengan hanya menyisakan sebelah mata untuk mengintip dari celah pintu. Sayang, kenapa kamu jauh? Tanya Gabrieli bingung. Suamiku sayang, bisakah malam ini kau tidur di kamar lain? Aroma napas dan tubuh Kak Il benar-benar sangat busuk. Aku tidak tahan, jawab Elia memelas. Dia tidak bohong, sekarang saja Elia sedang berusaha mati-matian menahan diri agar tidak memuntahkan makanan yang ada di dalam perutnya. Apa? Tidur di luar? Gabrieli shock, jantungnya seperti berhenti berdetak setelah mendengar permintaan Elia. Menyesal sudah dia. Iya, tidur di luar. Sungguh, Kak Il, bahkan saat ini aku begitu ingin melempari wajah kakak dengan tomat busuk. Kak Il buruk, Kak Il bau. Brak. Kalian pasti penasaran kan seperti apa ekspresi di wajah Gabrieli sekarang? Sangat menyedihkan. Apa aku baru saja ditolak oleh istriku sendiri? Gumam Gabrieli tak percaya. Sementara itu, Jackson yang sudah selesai memberi penjelasan pada Nun, segera membawanya kembali menemui Gabrieli dan juga Reinhardt. Dia mengerjap bingung melihat Gabrieli yang tengah terduduk lesu di lantai. Kenapa dia? Tanya Jackson. Pertama dalam sejarah seorang Gabrieli ditolak oleh wanita, jawab Reinhardt sambil menatap penuh kebahagiaan ke arah sahabatnya. Sepertinya kenakalan 3 kerucil itu mulai berefek pada hidupnya Gabrieli. Jack, lihat saja, baru juga beberapa minggu menetap di rahim Elia, tapi mereka sudah berhasil merebutnya dari tangan Gabrieli. Banteng pecemburu itu pasti sedang sangat frustasi sekarang, senang sekali melihatnya menderita. Maaf menyela Dr. Reinhardt, saya sarankan Anda sebaiknya hati-hati saja karena Nona Levita sangat dekat dengan Nyonya Elia. Bisa jadi mereka akan mengidam bersamaan yang mana akan membuat Anda ikut merasakan apa yang tengah dirasakan oleh tuan muda kami. Permisi, ucap Nun sarkas. Mampus, kenapa aku bisa lupa kalau Lepi dan Elia itu seperti kembar siam? Sialan, bagaimana kalau kata-kata Nun tadi menjadi kenyataan? Bisa mati aku.